Selamat pagi teman-teman para petani sawit dimanapun berada. Kali ini berjumpa kembali dengan Ari Channel. Kita berbagi tentang pengalaman berkebun sawit teman-teman. Bagaimana kabar semuanya? Semoga para petani sawit sukses selalu, tetap semangat ya dalam merawat sawit, apalagi di masa TBM teman-teman ya, sakit sengsara. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat, apalagi harga sawit semakin meroket. Jadi teman-teman, untuk kali ini yang ingin saya bagi ya tentang pengalaman pribadi saya sendiri ini, saya khususkan untuk para pemula. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana urutan pemupukan tunggal ya di masa TBM. Jadi ini kebun saya kebetulan masih masa TBM ya, tanaman belum menghasilkan. Ini hari ini kita nabas ya, ini tuh lihat tuh. Woi, kondisinya ya nggak kondusif. Jadi anak kayuannya ini sudah besar-besar, ini bukan anak kayuan lagi tapi sudah ini sengaja kita sisakan untuk teduh, jadi besar-besar sekali anak kayuannya. Nah, jadi untuk hari ini saya ingin berbagi bagaimana agar menjadi petani sawit itu sukses, dan tentu di masa TBM biar sawitnya cepat tumbuh besar dan menghasilkan teman-teman. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, kalau sawit di masa TBM ini saya menggunakan pupuk tunggal teman-teman, bukan pupuk majemuk atau pupuk NPK. Kenapa? Karena saya memiliki alasan tersendiri teman-teman. Pupuk tunggal itu khasiatnya lebih mengena ya pada tanaman, dan dosisnya pun lebih besar daripada pupuk majemuk atau pupuk NPK. Jadi pada intinya bahwa di dalam kelapa sawit itu strategi dalam pemupukan itu ada yang disebut dengan pola 4T teman-teman ya. Apa itu pola 4T? Jadi pola 4T itu yang pertama tepat jenis. Apa itu tepat jenis teman-teman? Jadi untuk tepat jenis kita harus mengetahui karakteristik pada tanaman sawit. Kalau di masa TBM ini, buat saya yang tepat itu adalah pupuk tunggal teman-teman. Jadi bukan pupuk majemuk atau NPK. Nah, yang pertama tadi tepat jenis, yang kedua tepat dosis. Jadi ketika masa TBM ini dosis yang diterima atau harus kita berikan ya kepada tanaman itu berapa sih per pokoknya. Jadi itu harus tepat ya teman-teman. Kalau saya kebetulan di masa TBM ini saya kasih 1 kilo teman-teman. Jadi nanti per setiap pupuk saya kasih 1 kilo. Yang ketiga tepat waktu. Jadi bagaimana kita melakukan pemupukan itu harus tepat waktu teman-teman. Karena ketika sedang musim hujan berlangsung ya, kita tidak banyak teman-teman yang salah, oh musim hujan harus mupuk. Tidak teman-teman, kalau menurut saya itu keliru. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana waktu yang tepat ya. Ketika musim hujan memang kita tidak bisa menebak cuaca teman-teman.
mungkin bisa hari ini pagi panas nih kayak seperti ini, tiba nanti di pertengahan perjalanan kita mupuk tiba-tiba hujan, nah kan rugi itu teman-teman. Jadi harus tepat waktu teman-teman ya. Nah yang berikutnya yang terakhir itu tepat frekuensi. Nah jadi frekuensi penaburan ya pemupukan itu ada 2 periode teman-teman ya, di bulan Januari sampai Juni dan di bulan Juli dan Desember. Nah itu untuk pemupukan tunggal teman-teman. Nah dalam urutan pemupukan tunggal teman-teman ya, ada namanya singkatan untuk pemupukan tunggal itu adalah outrum ya. Outrum itu dari O, D, R, U ya, M dan B. O itu organik, D itu dolomit, R itu RP atau rock fosfat ya. Habis itu RP atau TSP ya. U itu urea, M itu MOP, dan B itu adalah boron. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya bahwa dalam pemupukan tunggal itu ingat aja singkatan dari outrum ya. Nah, jadi teman-teman pemupukan itu harus kita perhatikan ya, seberapa besar unsur hara yang harus kita berikan, yang kita dibutuhkan oleh tanaman teman-teman. Jadi cara pemupukan yang tepat itu adalah kalau bisa dibenam atau ditanam teman-teman. Ditabur sebenarnya enggak apa-apa, lebih efisiensi, tapi alangkah bagusnya ditanam karena untuk menghindari ketika siapa tahu hujan bisa larut ya dalam air teman-teman. Nah jadi kita kembali ke pupuk tunggal tadi. Jadi yang pertama itu kita menggunakan pupuk ya bulan Januari Juni ya. Kita gunakan pupuk organik ya. Pupuk organik itu bisa kalian gunakan ya, misalnya seperti tai ayam, tai sapi ya. Nah, itu sebagai pupuk dasar ya. Sebenarnya pupuk dasar itu kalau menurut saya ada 2, yaitu ya pupuk organik itu tai ayam, tai sapi, dan juga yang kedua pupuk dolomit. Nah, itu sebagai pupuk dasar yang menurut saya yang perlu diberikan ya pada tanaman kelapa sawit ya ketika kita baru tanam atau di masa TBM. Nah, lanjut di bulan berikutnya ya, kita bisa berikan pupuk TSP ya. TSP atau rock fosfat ya. Itu 1 kilo ya. Pokoknya tadi yang saya sampaikan, kita berikan pupuk itu 1 pokok pohon itu 1 kilo ya. Itu pengalaman saya pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat sendiri, monggo ya. Nah, setelah berikutnya baru saya taburkan urea teman-teman. Jadi urea ini tujuannya adalah untuk penghijauan daun ya. Jadi di samping itu juga tanah menjadi gembur. Jadi apalagi kalau tempat teman-teman tanahnya agak kasar ya, itu bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo teman-teman ya. Dan berikutnya MOP. Nah, MOP habis itu bulan berikutnya boron. Nah, MOP dan boron ini kalau menurut saya bisa teman-teman gunakan ya setahun sekali, enggak apa-apa teman-teman kalau menurut saya. Yang penting di sini adalah rock fosfat, TSP ya, urea ya, dan MOP ya. MOP ini hampir sama dengan KCL ya. KCL jadi unsur kaliumnya teman-teman.
Nah, mungkin itu urutan yang biasa saya lakukan setiap jenis pupuk itu. Kita jeda waktunya 1 bulan teman-teman ya. Jadi 1 bulan bisa 2 bulan, terserah teman-teman memperkirakan dan juga melihat kondisi cuaca teman-teman, keadaan ya. Jadi untuk penjelasan pemupukan tunggal untuk hari ini saya cukupkan sampai di situ ya teman-teman. Nah, jadi di samping pemupukan juga teman-teman, kita jangan lupa kita rawat ya. Karena perawatan atau pemupukan yang paling bagus itu adalah tangan kita sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus sering-sering ke kebun melihat perkembangan sawit, apalagi nih seperti saya nih. Anak kayunya sudah teman-teman bisa lihat tuh, besar segini tuh nih, sedangkan ininya nah yang ini sawitnya ini anak kayunya sampai besar gitu teman-teman. Jadi kalah tinggi bibit sawitnya ya, tanaman sawitnya. Jangan sampai seperti itu teman-teman, kita hari ini babat habis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara pemupukan kelapa sawit dengan sistem pupuk tunggal teman-teman ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, subscribe, like, dan komen pada video saya. Semoga semuanya dalam keadaan sukses dan tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.